Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong yang kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian. Ya, tumben cepet ya. Soalnya saya lagi senggang juga sebentar untuk pertanyaannya. Ini dia. Mas, cara ganti IP Tutulink gimana? Soalnya kalau IP standarnya mudah dicuri, Mas. Mohon dibalas. Oke, saya jawab ya. Oke, caranya seperti biasa, kita harus terhubung dulu ke jaringan WiFi untuk Tutulink kita. Atau cara ini juga bisa digunakan di modem IndiHome atau router-router lain sih. Cuma tinggal menyesuaikan saja dengan web web adminnya. Oke, langsung kita contohkan, kita harus masuk dulu ke WiFi Tutulink. Oke, di sini kita sudah terhubung untuk WiFi-nya. Seperti biasa, dia akan melakukan pop-up untuk pertama kali. Tapi kalau kalian tidak mendapatkan pop-up seperti ini, kalian bisa masuk ke melalui Chrome ya. Kalau saya melalui Chrome, dan untuk IP-nya sendiri tetap masih menggunakan 192.168.0.1. Oke. Oke, kita login dulu. Dan untuk username-nya di sini sudah saya ganti tadi. Oh, bentar. Songong, dan passwordnya 123456778. Oke, kalau ada yang bertanya-tanya bagaimana Mas cara mengganti untuk user dan password untuk loginnya, itu bisa cek video saya sebelumnya, sudah ada sih di situ. Saya beri nama kalau nggak salah cara mengganti nama dan password router Tutulink kayak gitu. Kalau nggak salah sih, nanti silakan dicari sendiri ya. Oke, di sini kita sudah langsung aja kita klik login supaya biar masuk ke. Lalu kita pilih di advance setup sini. Lalu kita perbesar dulu, kita harus masuk ke network. Ini kita klik tombol plus, di sini ada tombol plus ya, kita perbesar dikit. Oke, di sini ada tombol plus. Oke, dia sudah. Lalu kita pilih di sini di LAN setting. Oke. Di LAN setting sendiri itu ada beberapa pengaturan, yaitu IP address, subnet mask, dan di sini kita juga bisa melihat klien kita atau perangkat apa saja yang terhubung ke WiFi kita, yaitu di DHCP client list. Oke, di sini cuma HP saya aja sih yang terhubung ke router ini ya. Oke, langsung kembali ke topik. Oh iya, sebelum kembali ke topik aja deh. Kembali ke topik, kita bisa merubahnya di sini. Oke. Untuk IP address itu untuk standarnya itu 192.168 titik. Nah, untuk di belakangnya kalian bisa merubahnya terserah dengan kemauan kalian. Oke, sebagai contoh seperti ini. Ini saya rubah menjadi 192.168.99.1. Kenapa belakangnya harus 1? 1 itu menganalogikan atau membuat alamat untuk routernya sendiri. Jadi setelah itu IP-nya akan diberikan ke perangkat yang terhubung ke router itu. Oke, seperti itu. Kalau mau dijelaskan sih banyak ya. Jadi kita kembali ke topik aja. Apa yang menjadi penting ya untuk pengembalian IP, dan untuk subnet masknya sebaiknya jangan dirubah, nanti bingung. Kalau mau belajar silakan nanti tutorialnya cari di Google ya. Oke, terus di sini ada DHCP client yang seperti saya bilang tadi, yang 192.168.99.1 itu untuk routernya, dan di sini untuk kliennya diberi IP 192, yaitu ini ya, 192.168.9.2. itu untuk klien atau perangkat yang dapat terhubung ke router itu. Di sini kita juga dapat membatasi IP berapa saja yang bisa digunakan oleh
klien atau perangkat yang terhubung ke router. Di sini untuk yang terhubung kita batasi juga bisa. Kita beri saja misalnya di keluarga kita itu WiFi yang dapat terhubung di 100 gitu aja, atau bisa juga 20 perangkat saja seperti ini. Oke, lalu di sini di listnya untuk HP saya sendiri dibeli alamat otomatis yaitu 192.168.0.2. Itu bisa terhubung. Tapi nanti kalau sudah kita apply, dia pasti akan berubah ya ini. Jadi langsung aja kita apply. Dia akan melakukan reboot untuk routernya. Kita tunggu sebentar supaya dia melakukan reboot. Reboot bukan tawuran ya, tapi restart. Oke, di sini sepertinya si dia sudah melakukan reboot. Kita cari lagi WiFi-nya, kita set. Totoling, mana totolingnya? Oke, kita tunggu sebentar. Belum muncul ya? Oke, dia sudah muncul dan kita terputus dari jaringan WiFi karena IP-nya sudah berubah sih ya. Oke, kita klik di sini, lalu kita cek. Oke, kita sudah terhubung. Kita lakukan untuk melakukan, kita masuk ke Chrome, lalu kita masuk lagi ke, kalau standarnya tadi kan 192.168.0.1. Kita coba ya apakah dia bisa menemukan perangkatnya atau enggak. Oke, dia nggak jalan ya. Oke, kita refresh. Dia nggak jalan sama sekali ya. Oke, jadi nggak jalan. Kita rubah untuk IP-nya. Ini kita rubah menjadi 99.1 seperti ini. Kita oke, loginnya langsung muncul ya, web loginnya. Kita masuk dulu. Lalu di sini untuk passwordnya tadi 192. Oke, login. Oke, dia sudah mau masuk. Oke, kita klik sini. Lalu kita kembali lagi ke network. Untuk penggantian IP-nya sudah berhasil, tapi kalian juga bisa. Sebentar, kita ubah ke LAN dulu. Kalian juga bisa, tidak harus di belakangnya satu. Di sini kan 192.168.99.1. Di situ satunya bisa kalian rubah menjadi angka berapapun. Dengan di sini langsung saja saya contohkan ya, saya agak pinter ngomong soalnya. Di sini kita rubah menjadi 10. Oke. Tapi kalian juga harus merubah di sini. Di kliennya pasti akan berubah juga. Di HCP client tadi kan dimulai dari angka 2, sekarang dimulai dari angka 11, dan ini pasti berubah juga sampainya. Oke, ini ya, ini dan ini berubah kan. Oke, langsung untuk kliennya sendiri otomatis di 92.2 di angka berikutnya. Kalian langsung aja kita coba, kita apply lagi apakah berubah apa enggak. Seperti ini. Kita apply. Oke, mungkin kalau pertanyaannya seperti tadi, itu langkahnya sudah selesai ya. Jadi untuk berikutnya saya akan melakukan tes atau mencoba untuk melakukan menghubungkan satu perangkat smartphone lagi ke router dan IP-nya akan dapat berapa. Dan kalian juga bisa mengecek HP, misalnya perangkat atau smartphone atau HP siapa saja yang sudah masuk atau terhubung ke router kalian. Oke, di sini dia sedang melakukan reboot. Oke, kita tunggu saja.
Oke, kayaknya dia sudah terputus ya. Oke, kita masuk lagi ke TutuLink ini. Oke, dia sudah masuk dan IP-nya pasti sudah ganti juga. Kita rubah lagi, kita cek di satu tadi yang terakhir kita ganti itu 192.168.99.1. Oke, kita cek. Dia tidak mau jalan ya. Oke, dia error. Jadi tadi kita rubah jadi 192.168.10 bentar titik 99.10 ya untuk routernya. Oke, dia sudah masuk. Kita masuk lagi, kita masukkan usernya, lalu kita passwordnya kita masukkan. Oke, sudah masuk ya. Lalu kita pantau perangkat apa saja yang terhubung ke router kita atau ke wifi kita. Itu melalui tetap di network dan LAN sini. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan satu HP lagi ke router ini. Oke, satu HP sudah terhubung ke router kita. Dan kenapa di sini tidak langsung masuk? Kita harus merefresh untuk webnya. Kita refresh dulu, set kayak gini. Atau gini saja, kita enter ya. Yes. Oke, dia sudah melakukan refresh. Kita cek perangkat apa saja yang terhubung. Oke, di sini sudah muncul perangkat yang baru saja terhubung ke router kita, yaitu Mi Max, Mi Phone, dan IP-nya juga seperti itu. Mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya sempat, nanti saya buatkan video tutorialnya. Kalau kalian sudah bertanya, silahkan klik subscribe, klik tanda loncengnya juga. Kalau saya membuat video jawaban untuk kalian tidak tertinggal ya. Oke, mungkin seperti itu dulu. See you next time. Oh iya, satu lagi tertinggal untuk usernya sendiri, untuk smartphone atau perangkat yang sudah terhubung ke router kita, itu dia bisa mengecek IP apa yang sedang digunakan, yaitu caranya seperti ini. Kita masuk ke jaringan WiFi, lalu kita klik untuk tandanya di sini. Lalu kita cek di sini. IP-nya yang sedang digunakan adalah 192.168.99.10. Jadi seperti itu aja sih. Yang penting kalau untuk mengamankan router kalian, sebaiknya kalian ubah di password dan username loginnya dan password WiFi. Ya, bisa cek video saya sebelumnya sih. Oke, terima kasih.